Baik. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala jami'in ni'am. Walhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita kehadirat Allah Rabbul Izzah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min azwajihi wa dzurriyyatihi min ali baitihil kiram, juga kepada seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada seluruh pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad, yang insyaallah kita semua termasuk di dalam barisannya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak ataupun ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat wal afiah insyaallah. Baik, Allahumma sayyiban nafi'ah insyaallah. Allahumma hawalaina wa la alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berada dalam majlis bermujalasah untuk meneruskan kajian fikih sirah an-nabawiyah, fikih sirah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kita membahas pembaikotan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sengsara nelangsanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditekan sedemikian rupa oleh orang-orang Quraisy. Tidak hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kembali dalam episode di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah, ya, yang sebagiannya sudah kita bahas sedikit ya di pertemuan sebelumnya. Rasulullah merasa tidak mampu kalau harus kemudian membackup sahabat-sahabatnya, sementara Rasulullah sendiri susah ya, merasa kesulitan untuk melindungi dirinya. Belum banyak yang mau berada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi terang-terangan, karena yang di hadapannya yang melawan adalah orang kampungnya sendiri ya. Jadi Rasulullah dan sahabat ini minoritas gitu. Apalagi kemudian yang membenci Rasulullah, membenci dakwah Rasulullah, membenci para sahabat adalah mereka-mereka yang secara materi di atas rata-rata. Dengan kekayaan, kedudukan, mereka amat sangat mampu untuk menekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah meminta sebagian sahabat untuk berhijrah, hijrah ke Habasyah ya. Habasyah yang sekarang ini mungkin posisinya terletak di Ethiopia menurut sebagian ulama sirah ya. Berangkatlah kata Rasul, sudah kalian berangkat ke Habasyah ya. Maka berangkatlah ya, kurang lebih 12 laki-laki kemudian 4 orang perempuan ya, yang dipimpin oleh Sayyidina Utsman ibn Affan ya, beserta istrinya Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Abu Hudzaifah juga bersama istrinya, ada Az-Zubair ibn al-Awwam, ada Mus'ab ibn Umair, ada Abdurrahman bin Auf, dan beberapa sahabat yang lainnya ya. Nah, itu terjadi, sebagian ulama mengatakan bulan Rajab ya. Bulan Rajab berangkat, bulan Syawal terdengar informasi, itu orang-orang Quraisy di Mekah katanya udah masuk Islam,
katanya mereka sudah bersujud bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu informasinya. Maka orang-orang yang berada di Habasyah, pertama, mereka juga tentu saja nggak nyaman berada di negeri orang lain. Mereka sebagai minoritas tentu saja juga kangen sama kampung halamannya. Maka kalau terhitung bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, 3 bulan lah itu. Begitu terdengar dan tersiar kabar, itu orang-orang Mekah, orang-orang Quraisynya sudah bersujud bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagian di antara sahabat nggak berpikir panjang lagi, yuk kita pulang ke Mekah, begitu kata mereka. Pulang, kangen, rindu kan. Mereka tinggalkan keluarga mereka, apalagi mereka meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar berita informasi bahwa orang-orang Mekah sudah bersujud bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata informasi yang mereka terima nggak utuh, ya. Bahwa kejadiannya adalah sebagian orang Quraisy bersujud bersama Rasulullah, betul. Tapi mereka tidak bersujud kemudian bersyahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak. Jadi kisahnya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi di masjid, lagi di depan Ka'bah begitu, di pelataran Ka'bah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca, ya, surah An-Najm. Bacaannya Rasulullah itu merasuk ke dalam hati orang-orang Quraisy yang memang mengintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah lagi baca didengerin tuh sama orang-orang Quraisy, ya, sambil mencari celah di mana letak salahnya Muhammad ini Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dengar perkataan Rasulullah dari ayat-ayat Allah, mereka makin terkesima dengan apa yang diucapkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mereka makin dengerin, makin terkesima dan makin larut dengan bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketika ada perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana itu merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, fasjudullaha wa'budun, bersujudlah kepada Allah dan hambakan diri kalian kepada Allah. Itu tanpa mereka sadari, begitu mereka mendengar firman Allah untuk bersujud kepada Allah, mereka bersujud kepada Allah. Orang-orang Quraisy tanpa mereka sadari, mereka sujud itu kepada Allah. Tapi setelah itu mereka sadar, loh kok kita sujud ya? Karena terkesima dengan bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, ya mereka mencoba mengelak, enggak lah, kami enggak sujud kepada Tuhannya Muhammad, kami sujud sama Tuhan kami sendiri kok. Alasan mereka begitu. Tapi informasi ini sudah terlanjur tersiar, kebawalah sampai ke Habasyah. Mungkin ada orang yang melihat sepotong-sepotong saja, dibawa informasi itu tanpa di cross check lagi. Jadi di Habasyah mendengar berita itu langsung, berarti saudara-saudara kita udah berislam ini, sudah mengimani Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk pulang sebagian. Begitu sampai di kota Mekah, kejadiannya nggak sesuai dengan apa yang mereka dengar. Ya, jadi ternyata orang-orang Quraisy makin menjadilah itu. Alih-alih sudah bersujud bersama Rasul, tapi ternyata yang mereka lakukan itu lebih kejam lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta sahabat-sahabat yang udah pulang itu, baliklah kalian ke Habasyah, balik lagi kalian. Bahkan ajak sahabat-sahabat yang lain untuk berhijrah ke sana. Nah, terjadilah hijrah ya Habasyah yang kedua. Jumlahnya lebih banyak, ya, 80 sekian orang, ya. Bid'atun, ya. Jumlahnya sekitar 80-an orang yang kedua itu, ya. Ada 83 laki-laki, perempuannya kurang lebih 18-an, kurang lebih, ya. Itu hijrah kedua, berangkat, ya. Kemarin sudah kita bahas bagaimana kebenciannya orang-orang Quraisy kepada Rasulullah, kepada para sahabat Rasulullah. Orangnya udah pergi keluar dari kota Mekah, masih diuber juga, ya. Kan analoginya begini, orang kalau kita nggak suka datang ke daerah kita, ke rumah kita, terus bikin onar,
Begitu orang yang nggak ada, udah tenang kita, udahlah orangnya udah nggak ada gitu. Tapi apa jadinya kalau orangnya udah nggak ada masih diuber-uber? Tandanya kebenciannya itu udah akut, udah kubun-ubun. Kalau jaraknya dari Srengseng sampai Kembangan, uber-uber orangnya masih di Kembangan, oke lah. Ini orangnya di Habasyah yang mungkin jaraknya ratusan kilometer, di Uber juga. Ya, saking bencinya itu. Gimana caranya mereka yang sudah ke Habasyah lantas kemudian balik lagi atau diusir, dideportasi, biar mereka kembali lagi ke Mekah, biar kita enak nyiksa mereka lagi. Begitulah yang ada di benak orang-orang Quraisy. Ya, sebegitunya itu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diuber sampai ke Habasyah, sampai mereka harus berargumentasi, ya. Yang dikirim adalah Amr bin As, seorang ahli negosiasi, dulu belum Islam, ya. Kemudian yang menjadi lawan debatnya dari pihak Muslim adalah Ja'far, ya. Ja'far bin Abi Muttalib, Abdul Muttalib, Ja'far, ya. Ja'far. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan itu sudah kita bahas. Jadi argumentasinya Amr bin As yang mencoba memprovokasi, terus mengarahkan supaya membahas tentang Nabiullah Isa, tentang Maryam gitu ya. Tujuannya nggak lain nggak bukan untuk ngasih tahu sama Raja Habasyah, nih loh yang dibawa sama Muhammad SAW sama sahabatnya nggak sama dengan agama yang kau anut gitu. Supaya apa? Supaya Raja Habasyah terprovokasi, ngembaliin orang-orang Mekah supaya kembali ke Mekah gitu. Tujuannya itu. Tapi kan nyatanya nggak terprovokasi. Setelah dicoba dikomparasi, kemudian Ja'far juga ngasih beberapa ayat-ayat Allah bercerita tentang Nabiullah Isa alaihissalam, bercerita tentang Maryam ibunda Isa alaihissalam. Loh, kata Raja Habasyah, tidak ada perbedaan antara apa yang dikatakan Ja'far dengan apa yang aku anut, kecuali hanya perbedaannya sebesar lidi yang aku pegang ini, kata Raja Habasyah itu. Jadi tidak jauh beda dengan apa yang dimiliki atau diyakini oleh orang-orang Nasrani di zaman itu, ya, yang diyakini oleh orang-orang Habasyah. Walhasil Amr bin As pulang dengan tangan kosong. Ja'far, ya, beserta para sahabat yang lain bisa hidup tenang. Di mana? Di Habasyah. Ya, rajanya juga Raja Najasyi ini yang di Habasyah itu raja yang cukup adil. Jadi orang-orang Muslim bisa dengan tenang beribadah saat itu di Habasyah. Tapi masya Allah, pembahasan kita saat ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah ketenangan orang-orang Muslim itu ternyata ada sebagian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak berhasil untuk menggenggam hidayah yang sudah mereka pegang. Walhasil saat mereka berangkat ke Habasyah, murtad, pindah agama. Ya. Orang yang pertama adalah Ubaidillah bin Jahsy. Ya. Ini sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi, Ubaidillah ini lengket betul sama Waraqah bin Nufail. Ada yang ingat gak tokoh Waraqah bin Nufail? Siapa Waraqah bin Nufail? Halo? Ya, Waraqah bin Nufail, betul Pak Abdurrahman. Pamannya atau enggak, sebagian mengatakan sepupunya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Waraqah ini. Ya. Yang mana beliau ini adalah seorang ahlul kitab, ya. Begitu Rasulullah mendapatkan wahyu, cerita sama Sayyidah Khadijah yang nggak mau sok tahu bilang kalau kayak gini urusannya lapor sama sepupuku Waraqah. Tapi Waraqah sudah tua saat itu, ya, jadi nggak sok tahu Sayyidah Khadijah. Ayo kita coba konsultasi deh sama Waraqah. Nah, sementara Waraqah bin Nufail adalah seorang ahlul kitab. Ahlul kitabnya juga bukan yang kaleng-kaleng, tapi betul-betul ahlul kitab. Bahkan beliau itu mencoba untuk menerjemah, ya, bahasa yang ada dalam Injil itu ke dalam bahasa Arab. Nah, itu Waraqah bin Nufail yang dia dedikasikan untuk agama Nasrani saat itu.
Terus begitu Rasulullah curhat tentang kejadiannya di Gua Hira itu, kata Waraqah, kalau aku nanti masih ada ya Muhammad, aku masih kuat, aku akan membela dirimu. Gitu ya. Itu Waraqah. Nah, ini teman dekatnya nih, Ubaidillah bin Jahash, ya. Jadi Ubaidillah bin Jahash memang dekat dengan ahlu kitab dari sebelum Rasulullah diutus. Waraqah bin Nufail, tapi Waraqah kan wafat, ya. Nggak lama setelah Rasulullah ngaduin perkara Gua Hira itu, Waraqah wafat. Terus kemudian dengan Utsman bin Huwairis. Utsman bin Huwairis juga ahlul kitab, sama. Bedanya Utsman bin Huwairis, begitu dia tahu tentang kitab Injil, berusaha untuk mendatangi pendeta-pendeta di Romawi, Syam, karena banyak di sana. Dia dalami itu Injil sampai kemudian mendapatkan kedudukan yang lumayan tinggi di Romawi sana, menetaplah di Romawi. Ubaidillah bin Jahash juga dekat dengan Zaid bin Amr. Ini juga ahlul kitab. Ya, jadi dulu ada ahlul kitab itu, dan nggak diganggu sama orang-orang Quraisy, ya, karena nggak menebar ancaman gitu. Mereka mengimani untuk dirinya saja. Maka Amr bin Zaid bin Amr ini ke Syam, ya. Sampai di Syam ketemu dengan para pendeta. Kata pendeta gini, pulang kamu ke Mekah, karena sejatinya akan lahir nabi dari golongan dirimu di kota Mekah sana. Begitu kemudian Zaid pulang, oh ternyata takdir menjemput, ya, seorang Zaid bin Amr. Di tengah, kalau dalam riwayat disebutkan kena apa itu namanya, ya, kena rampok begitu sampai terbunuh, wafatlah. Yang tersisa hanya Ubaidillah bin Jahash. Jadi karena udah sering berkumpul dengan orang-orang ahlul kitab, begitu Rasulullah SAW mengatakan ana Rasulullah, aku adalah utusan Allah, Ubaidillah mengimani Rasulullah SAW. Begitu ke Habasyah, pondasi imannya belum kuat. Sementara dia mendapatkan lagi informasi-informasi yang dulu sering dia diskusikan dengan Waraqah bin Nufail, dengan Utsman bin Huwairis, dengan Zaid bin Amr, gitu ya. Akhirnya kebuka lagi lah memori-memori lamanya itu, ya. Apalagi dalam tradisi Nasrani saat itu tidak ada pengharaman khamar, dan khamar menjadi bagian dari kehidupan orang-orang Arab saat itu, ya. Maka dia masih bisa minum khamar tuh, minum khamar, terus diskusi masalah ketuhanan gitu, ya, dengan pendeta-pendeta Nasrani. Walhasil berbaliklah hati seorang Ubaidillah bin Jahash, ya. Malamnya itu istri beliau namanya Ramlah, dikenal dengan Ummu Habibah, anaknya Habibah, maka ibunya dipanggil Ummu Habibah bin Abi Sufyan, ya. Bermimpi dia melihat suaminya jelek, buruk sekali. Ya. Begitu beliau bangun hari itu, mendapat informasi dari suaminya Ubaidillah bahwa Ubaidillah kembali ke agama Nasrani yang pernah dia anut sebelumnya, ya. Diajak istrinya Ummu Habibah, ayo masuk Nasrani sama saya atau kita pisah sajalah, gitu. Ummu Habibah mempertahankan keimanannya, dan ini berat sekali, ya. Saya ngebayangin Ummu Habibah bintu Abi Sufyan ini udah di kampung orang, suaminya pindah agama, dia punya anak dan dia sebagai single parent, akhirnya kalau dia harus bercerai dengan Ubaidillah ini, ya. Tapi Masya Allah, istrinya tetap berpegang betul, saya nggak mau meninggalkan agama Allah, meninggalkan apa yang dia ajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berpegang terus. Itu orang-orang yang menggenggam hidayah, jemaah. Orang-orang yang menggenggam hidayah. Maka hidayah itu Masya Allah, kadang-kadang kita khawatir juga, ya. Hidayah sudah kita dapatkan, tapi ada sebagian dari kita yang nggak menggenggam hidayah itu. Walhasil apa? Hidayahnya bisa lepas. Hidayah tuh kayak orang genggam pasir gitu, ya. Kalau pasirnya dia basahi, ya, itu akan gampang digenggam, gitu, ya. Tapi ada orang yang menggenggam pasir kering, terus pasirnya gampang untuk lepas dari jari jemarinya dia.
Jadi ada orang-orang yang nggak mampu, dia nggak sanggup untuk menggenggam erat-erat hidayah itu. Maka ada salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis kalau kita baca ini kadang-kadang bikin kita ngeri juga deh. Hadis ketika Rasulullah menceritakan penciptaan manusia itu. Terus di bawahnya ada kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lumayan panjang itu, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dzira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ada lo orang-orang di antara kalian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zohirnya ngamalin amalan-amalan ahli surga. Jadi amalan ahli surga dia lakukan itu. Tapi lantas kemudian di akhir hayatnya sebelum dia wafat dia tergelincir, malah dia ngamalin, melazimkan amalan-amalan ahlun nar, sehingga dia mati dalam mengerjakan amalan ahlun nar. Masuklah dia ke neraka, kata Rasulullah. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Tapi ada di antara kalian amalannya kelihatan amalan orang-orang buruk, ahlun nar. Seolah-olah kita mandangnya, ini kayaknya ahlun nar nih, maksiat mulu gitu. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah. Tapi ternyata mungkin dalam hidupnya dia punya keinginan besar untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, sehingga di akhir hayatnya dia realisasikan amalan kebaikan itu. Dia tutuplah kehidupannya dengan amalan penduduk surga hatta yadkhulaha, sampai dia masuk dalam surga itu. Ya, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang mampu menggenggam hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Ya, sehingga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Jadi ada orang-orang tuh dia nggak bisa menggenggam hidayah yang sudah Allah turunkan pada diri dia. Termasuk Ubaidillah ini. Sementara istrinya Ummu Habibah kuat betul. Ya. Dan Masya Allah, ada beberapa riwayat tentang kisah ini. Di antaranya adalah yang menyatakan sampai kemudian Ubaidillah bin Jahash sering mabuk-mabukan sampai wafatlah beliau. Ya, sehingga Ummu Habibah mulai terlepas dari bebannya, udah nggak sama suaminya lagi. Ya, menjadi seseorang yang ditinggal sama suaminya, dia harus membesarkan anaknya Habibah di tempat yang asing, ya, di negeri Habasyah. Berita ini tersiar sampai ke telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Masya Allah Ummu Habibah inilah yang nanti dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Ummul Mukminin. Ya, jadi nanti Rasulullah ngirim surat sama Raja Najasyi, terus bilang kalau Rasulullah mewakilkan dirinya kepada Raja Najasyi untuk melamar Ummu Habibah dengan 400 dinar kalau tidak salah itu. Ya, maka diwakilkan. Rasulullah tidak ada di Habasyah, nanti baru ketemunya setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya, nanti orang-orang yang ada di Habasyah ikutan hijrah juga ke kota Madinah, baru disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan Ummu Habibah. Jadi orang-orang yang menggenggam hidayah itu akan terasa berat di awal, tapi kemudian di akhir akan menikmati apa yang jauh dari apa yang pernah dia bayangkan. Bayangin aja dilamar sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia memegang hidayah Allah itu, berusaha. Nah, kita juga begitu, jemaah yang dimuliakan Allah. Harus kita pegang betul hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan hidayah ini bahkan merupakan doa yang pertama kali kita ucapkan ketika kita membaca surah Al-Fatihah itu. Ya. Makanya dalam surah Al-Fatihah ada ihdinas siratal mustaqim, tunjukkannya hidayah itu. Nah, kalau kita nggak genggam betul bisa hilang. Kenapa? Karena pertama kita punya hawa nafsu. Hawa nafsu itu terbentuk karena kita sudah terbiasa dengan amal buruk. Jadi kayak otomatis gitu, udah kebentuk jadi karakter. Hawa nafsu itu yang sewaktu-waktu bisa membuat kita terjerumus. Kemudian juga ada andilnya syaitan, dan ini juga udah MOU sama Allah kan. Ketika syaitan diusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan nggak mau kalah. Ya. Kemudian syaitan bilang sama Allah, ya Allah,
sebagaimana engkau telah mengusir aku dan membuat diriku ini atau melabel, menstempel diriku sebagai makhluk yang sesat, maka aku minta izin ya Allah untuk aku sesatkan anak cucunya Adam ya Allah. Itu udah clear tuh sama Allah. Kata Allah, ya silahkan saja, kata Allah. Ya. Aku akan goda ya Allah dari depan mereka, belakang mereka, wa an aimanihim wa an syama'ilihim, kanan kiri mereka. Kata Allah, silahkan saja. Ya. Jadi berat kita ini sebenarnya. Ya. Godaan syaitan iya, hawa nafsu iya. Kalau kemudian kita nggak bisa membentengi diri kita, lepaslah hidayah itu. Lepaslah hidayah itu. Sekarang kurang apa? Ubaidillah bin Jahash pernah hidup bersama Rasulullah, pernah menatap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masih bisa kehilangan hidayah itu. Ya. Dan beliau tidak sendiri. Ada lagi sahabat Sakran, sebagian lagi menyebutkan Sukran. Ya, sama, nggak bisa juga memegang hidayah, menggenggam hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diceritakan dalam Tabaqat Al-Kubra Ibnu Sa'ad. Ya, juga dalam Usudul Ghayah fi Ma'rifatis Sahabah, kisah tentang Ubaidillah bin Jahash dan Sukran ini. Ya. Jadi ada orang-orang yang ya Allah, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita kekuatan untuk memegang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bahkan ada lagi kisah kalau kita lihat sahabat Rasulullah yang lain, ya. Orang yang tergelincir, ya. Ar-Rajal ibnu Unfuwah, sama itu. Kalau Ar-Rajal ibnu Unfuwah ini latar belakangnya beda. Ini selepas wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ar-Rajal ibnu Unfuwah ini sebenarnya ditugasi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, khalifah. Kamu datangi itu Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu. Kau dakwahi dia. Ajak kembali ke agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nggak mau, perangi. Berangkat Ar-Rajal ibnu Unfuwah. Sampai di sana ketemu dengan Musailamah Al-Kadzab, terkesima dengan retorikanya Musailamah Al-Kadzab itu. Ya. Terus kemudian dijanjikan harta oleh Musailamah Al-Kadzab. Sampai akhirnya alih-alih beliau yang mendakwahi Musailamah Al-Kadzab, justru ngikut berada di barisannya Musailamah Al-Kadzab. Hadza Ar-Rajal ibnu Unfuwah. Ya. Yang bikin Abu Bakar keki itu sebenarnya bukan Musailamahnya saja. Ini Ar-Rajal ibnu Unfuwah, kalau kemudian dia sudah mulai mendakwahi orang-orang awam itu kan enak betul. Saya nih dulu sama Rasul. Saya tahu bagaimana Rasul. Sekarang saya ikut sama Musailamah. Kenapa kalian yang nggak pernah ikut Rasul kok nggak pernah lihat Rasul nggak mau ikut seperti saya? Kan gampang kalau dakwah begitu kan. Ya. Maka diperangilah Ar-Rajal ibn Unfuwah ini. Ya. Sama. Saya cuma ingin menggambarkan ada orang-orang yang masya Allah sudah sedemikian menurut kita ya, menurut pandangan kita sudah sedemikian kuatnya mungkin seharusnya keimanan mereka, tapi masih banyak yang tergelincir itu. Mereka nggak menggenggam hidayah yang Allah berikan pada mereka. Sama kita ini. Maka ini wanti-wanti betul ya Allah. Hidayah itu kan udah sebenarnya ada ya. Sudah Allah dekatkan dengan kita. Sebagian ada yang bersegera untuk menjemput hidayah Allah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bagian dari hidayah itu. Bimana al-irsyad. Azan. Ada yang kemudian bersegera diri itu. Ya. Bersegera diri. Ada yang takhir. Takhir syuaya, diundur-undur sedikit hidayah, tapi masih dijemput ada. Tapi ada yang orang kemudian nggak peduli dengan hidayah yang sudah ada di hadapan dia. Hidayah datang, nggak udah, biarin aja. Lama-lama setiap hidayah yang ada di hadapan dia dicuekin sama dia. Lepaslah hidayah itu perlahan-lahan dari dirinya. Ya. Nah, maka mudah-mudahan kita nggak jadi yang ketiga. Jadilah yang pertama itu, karena hidayah Allah tuh sejatinya sudah ada dekat kita. Kita ngelihat orang sedekah tuh hidayah. Ya, sekarang akses media sosial itu banyak memberikan hidayah kalau orang mampu menerima sinyalnya. Nah, ini penting juga nih masalah sinyal hidayah itu. Ya. Orang-orang yang bisa bersegera untuk menjemput hidayah adalah mereka yang sinyalnya kuat gitu.
Tapi ada orang yang mentakhir, mengulur-ngulur hidayah yang datang pada diri mereka. Ya mungkin mereka ini orang-orang yang sinyalnya udah mulai rusak gitu. Jadi mesti lari ke atas dulu, ke atas genteng, baru dapat hidayah, baru dapat sinyalnya. Ada yang begitu. Ya. Ada yang udah rusak total, udah nggak ada lagi sinyalnya. Ya. Maka setiap ada hidayah di hadapan dia, udah nggak terasa getaran itu sampai ke dalam dirinya dia. Maka apa yang perlu kita lakukan? Hazalil awam. Kita kan awam ya. Awam itu kalau menurut perspektifnya Imam Ghazali, orang yang masih bercampur antara maksiat juga ketaatan. Kita alhamdulillah masih sholat, tapi nanti kita bercampur maksiat lagi, berbuat buruk sama orang, menzalimi orang lain, kadang-kadang keluarga juga kita lalaikan. Nah itu masih campur tuh, nanti sholat lagi, nanti baik lagi amaliyahnya, nanti turun lagi. Hadza awam, orang awam. Ya. Kategori awam ini perlu ikhtiar dalam menggenggam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jelas ya, dengan ilmu. Jadi harus kadang-kadang kita harus paksakan diri untuk hadir di majelis-majelis ilmu itu. Ya. Karena kalau tidak dengan ilmu, tahu dari mana kita bahwa hidayah itu bisa terlepas. Tahu dari mana kita bahwa hidayah itu perlu kita genggam betul sampai akhir hayat kita. Kalau bukan dengan ilmu yang adanya di majelis, salah satunya dari mana kita tahu bahwa ada sahabat-sahabat yang udah pernah dekat dengan Rasulullah tapi mereka kehilangan daya genggamnya kepada hidayah Allah. Kalau bukan karena ilmu, mungkin kita tidak tahu bahwa hidayah itu mesti dipelihara. Maka yang pertama dengan ilmu. Yang kedua adalah dengan ketaatan. Amal soleh sekecil apapun. Karena itu ranahnya menstimulus orang supaya bisa menangkap sinyal, ranahnya tuh di hati. Hati itu dia menjadi peka kalau amal soleh dekat dengan diri dia. Ini pernah kita bahas di beberapa pertemuan awal ya, dari hadis qudsi yang kita dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada orang-orang itu yang tangannya Allah arahkan, kakinya Allah arahkan, bahkan hatinya Allah arahkan. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan amal saleh itu. Maka orang yang mau menggenggam hidayah, Pak, paksakan, Pak, sekecil apapun amal saleh itu lakukan. Sekedar idkhalus surur fi qulubil mu'minin, kita senyum sama orang-orang, bikin senang, itu amal saleh ya. Dan yang paling penting adalah jangan rusak amal saleh dengan keburukan dan maksiat kita kepada Allah. Gampang sekali hancurnya itu ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah hijrah ini juga menyisakan episode di mana ada beberapa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kehilangan kekuatan untuk menggenggam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jadi pelajaran untuk kita semua bahwa kita harus berusaha, berikhtiar untuk menggenggam hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai wafatnya kita kelak. Mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita, Allah istiqamahkan kita dalam kebaikan, Allah kumpulkan kita dengan orang-orang yang baik sehingga kita termotivasi untuk berada dalam kebaikan terus, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dalam ketaatan hari ini, nanti pun Allah akan kumpulkan kita dalam ketaatan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah masuk waktunya. Sudah ya? Baik, itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan terkait dengan hijrah pertama dalam Islam ke Habasyah. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Allahu waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.